Oke, jadi kita akan melanjutkan contoh. Nah, ini cukup rumit dibanding sebelumnya. Menurut saya kompleksitasnya jauh ya. Nah, tapi saya coba jelaskan dengan lebih mudah, semoga bisa. Dan di sini adalah contoh example 4.11 dengan tema leaky bucket. Jadi, leaky bucket ini adalah suatu traffic control ya pada high speed digital telecommunication network. Artinya, ketika data mau masuk, nanti dia harus punya pair. Jadi, misalkan ini sistem telekomunikasi atau komputer lah ya. Nah, ini kalau misalkan ada data, nah ini harus punya pairing, misalkan kunci ya, namanya token gitu. Jadi harus di pair agar bisa masuk bersama. Data ini nggak bisa masuk sendiri tanpa adanya token, dan token ini juga nggak bisa masuk sendiri tanpa adanya data gitu. Oke, jadi di sini it consists of two buffers ya. Jadi ada token buffer size-nya M dan data buffer size-nya D. Jadi kalau kita gambarkan mungkin kayak gini. Aduh. Ada suatu buffer lah, antrian lah ya. Di sini sebanyak M misalkan. Ini disebut sebagai token buffer ya. Dan kita juga punya data buffer yang tersegmen menjadi D ya, maksimum ya. Ini disebut sebagai data buffer. Kemudian kita lihat lagi, tokens are generated according to Poisson process mu and are stored in token buffer. Jadi setiap ada token ini kan kosong-kosong ya, ruangan kosong ya. Misalkan ada token lingkaran ya. Nah, token ini token dia masuk ya ke dalam buffer ini, buffer si token buffer dengan rate tadi, Poisson process dengan parameter mu. Nah, kemudian token generated while token buffer is full are lost. Jadi kalau misalkan ya, misalkan kita kasih warna apa ya, hijau kali ya. Ini udah ditempati semua gitu ya, makanya full kan si tokennya kan, token buffernya ya. Jadi kalau ada token baru dia mau masuk, ini tetot nggak bisa ya, karena udah full, makanya dia harus pergi atau terhapus secara otomatis kayak gitu. Kita hapus semuanya. Oke, kayak gitu ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Oke, sama ya kayaknya. Kita ganti warna merah biar konsisten. Ya, data paket arrive according Poisson process lambda. Nah, ini sama lah ya. Sekarang data itu misalkan segitiga ya. Segitiga ini Poisson process dengan rate lambda gitu. Nah, ini adalah data. Dia mencoba masuk. Nah, kemudian apa? If there is token in the token buffer when package arrive, then immediately remove one token from the token buffer and enter the network. Jadi kalau datanya masuk nih ya, dia mau masuk nih ke dalam data buffer, kemudian kok ternyata ada token buffer di sini, ada token ya di dalam token buffer, maka ya udah langsung masuk aja nih si data bersama si token ini ke dalam network ya. Ini komputer ceritanya, komputer lah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau udah ada token di dalam token buffer yang siap digunakan oleh si data, ya udah langsung aja masuk ke network kayak gitu. Kita hapus dulu. Oke. Terus apa lagi? If there are no token in token buffer, it waits in data buffer. Jadi kalau di token buffer ininya kosong ya, kosong nih, nggak ada tokennya di dalam token buffer, maka ya udah datanya nanti masuk ke sini ya, disimpan dulu, nunggu token, ada token yang masuk ke dalam token buffer kayak gitu. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, if the data buffer is not full. Jadi kalau misalkan ini data masuk ke dalam data buffer, tapi ternyata si tokennya kok nggak pernah di generate, ya maka akan full kan, datanya nggak punya pair, nggak bisa masuk, akhirnya nggak bisa masuk. Jadinya dia datanya buffernya udah full, maka datanya akan terbuang kayak gitu ya. Jadi memang harus dua-duanya ada sih. Oke, lanjut. If the data buffer full, packet is lost. Nah, makanya hilang ya nanti datanya. Let YT be the number of token ya. Jadi YT itu adalah number of token di dalam token buffer pada time T. Dan ZT itu adalah number of data packet pada data buffer pada time T. Nah, langsung aja kita ke sini ya biar nggak pusing. Jadi kita punya apa itu tadi?
xt sama dengan M min YT tambah ZT. Nah, kita bilang gini ya, misalkan xt ini ya, itu sama dengan M, itu maksimum tadi kan token buffer, dikurangi jumlah token yang ada di token buffer, ditambahkan dengan ZT. Nah, ZT ini adalah jumlah token yang ada di data buffer. Nah, kalau misalkan nggak ada, jadi gini, kita mungkin kasih contoh aja ya biar gampang. Misalkan misalkan M-nya itu sama dengan 2. Jadi token buffernya ini kita hapus semua aja kali ya. Kita hapus semua. Dan kita bikin kecil aja. Kita bikin kecil biar muat banyak. xt sama dengan tadi ulangi M kurangi Y T tambah Z T. Kita hapus. Kita asumsikan misalkan contoh aja ya, bukan asumsi, ini contoh. M-nya itu sama dengan 2. Berarti token buffernya kayak gini ya, ada 2 slot ya. Slot 1, slot 2. Ini adalah token buffer. Kemudian kita kasih contoh D-nya itu sama dengan 3. Berarti kita punya kayak gini. 2, 3. D jangan di dalamnya, ntar berarti ada isinya ya. Nah, ini slot 1, slot 2, slot 3 ya. Nah, jadi ini adalah data buffer. Misalkan kayak gini. Maka K itu adalah total ya. Jadi kita punya berapa slot? Berarti ada 2 M plus D ya. Berarti 2 plus 3. Berarti punya 5. Karena kita punya 5 slot di sini ya. Oke. Kemudian kita kan tahu ya xt sama dengan M kurangi YT plus ZT, dimana YT itu adalah number token di dalam token buffer. Ini kalau ini ada 2 berarti ya. Kalau kita hapus berarti kalau kayak gini, ini kayak gini berarti YT sama dengan 2 ya, karena ada 2 nih isinya. Kalau kita hapus 1, nah berarti YT sama dengan 1. Kalau kita hapus dua-duanya berarti YT sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian ini sama. Kalau ZT itu berarti yang ada di data buffer. Kalau kayak gini berarti ada ZT-nya sama dengan 3. Kalau ini hapus 1 berarti ZT sama dengan 2. Kalau ini berarti ZT sama dengan 1, ini ZT sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita udah paham ZT dan YT. Dan M ini tadi 2 ya. Kemudian berarti karena K-nya itu sama dengan 5 berarti XT ya itu sama dengan ininya ya, kayak bisa berada pada state 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 kayak gitu. Nah, kita breakdown biar lebih jelas. Jadi xt tadi kan bisa xt-nya itu 0, state-nya ya, ini xt itu state-nya 0, state 2, state 1, state 2, state 3, state 4, state 5. Nah, kapan state 0? State 0 itu ketika ini kan ada YT dan juga ya kita kasih simbol gimana ya, ini token lah ya. Nah, kalau misalkan ZT ini adalah data ya, atau paket lah ya. Nah, jadi 0 itu ketika state 0 itu ketika di dalam token buffernya ini ada 2 ya. Nah, kemudian di data paketnya itu ada 0. Nah, artinya kondisi ini keterangan ya. Kondisi di mana ada full token but no data. Jadi nggak bisa masuk ke dalam internet karena ada 2 token di paket tapi nggak ada datanya. Jadi ya sama aja bohong ya, nggak bisa masuk. Kemudian kasus yang ini state yang 1 itu ketika ada 1 token dan datanya 0. Jadi kayak gini ya. Ini ada token 1 tapi datanya 0. Berarti ada data bukan ada data. Ada token, bukan ada full token ya. Ada token doang 1 ya. But no data. Ya, begini ya. Nah, ini mungkin kasih gambar. Nah, ini. Nah, kasus ini juga nggak bisa nih. Si token ini nggak kepake ya. Makanya karena nggak ada datanya.
Nah, state yang kedua, artinya state 0, state 1, dan state 2. State kedua itu gimana? State kedua itu ketika, aduh, jelek. Ini aja. Ketika tokennya 0, berarti ininya juga 0 ya datanya. Jadi kalau nggak ada token, nggak ada data, ya nggak bisa masuk juga, nggak ada apa-apa di situ. No token, no data. Nah, terus 01 ya. Ini adalah ketika no token ada data. Ya, jadi nggak bisa masuk karena ada datanya tapi nggak ada tokennya. Sebenarnya XT ini adalah kondisi-kondisi di mana token itu nggak bisa masuk ya. Aduh, kondisi yang lain gimana? Berarti 0, 2. Berarti no token, 2 data. Ada 2 data ya di sini. Slot 1 dan slot 2 keisi tapi nggak ada tokennya, nggak bisa masuk ya, antri juga. Terakhir, berarti 0, 3 gitu kan ya. Berarti ada, berarti no token ya, no token, full atau 3 data ya, full data. Sama aja nggak bisa masuk, ini ada 3 data ya, nggak bisa masuk karena nggak ada tokennya. Nah, jadi XT itu adalah kondisi-kondisi di mana ini ya, ada apa paket tapi nggak ada tokennya, atau ada data nggak ada tokennya, dan sebaliknya. Nah, paket arrival increase XT ya. Kita tulis sini. A packet arrival increase XT by 1. Jadi kalau ada paket itu data ya. Ini kita interchangeable, data atau paket lah. Kalau ada paket datang, maka increase XT. Ini kalau ini paketnya datang 1, paketnya datang tambah lagi 1 kayak gitu, maka increase XT-nya nambah. Kayak gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan a token arrive ya, token arrival decrease XT by 1. Jadi kalau misalkan tokennya datang nih, tokennya nambah 1, maka XT-nya berkurang. Kayak gitu ya. Jadi state-nya turun kayak gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Kemudian kalau kita lihat dulu ya. Nah, sekarang kita perlu namanya state transition ya. State, gimana ini? Kita ganti warna kali ya biar lebih jelas. Warna ungu. State transition. Ini harus lebih wise ya, menggunakan space ini udah mau habis. Nah, ketika state 0, maka can move to ke berapa? Kalau 0 ya cuma bisa ke 1 ya, state 1. Jadi can move to 1. Nah, berarti berarti caranya gimana? Harus datanya arrive ya. By data arrive. Ya kan? Kalau mau naik itu harus datanya arrive, atau kalau datanya nggak arrive ya tokennya turun gitu kan ya. Tapi kan token nggak bisa tiba-tiba turun, berarti artinya datanya arrive. Kalau datanya arrive ya, misalkan ini 1, berarti kan oh dia punya token gitu kan ya. Berarti kan kita harus memasangkan 1 data dan 1 token untuk masuk ke internet, jadi kurangi 1. Nah, ini 1 tambah 1 ini kan masuk ke dalam internet gitu kan ya, masuk internet. Jadi ininya berkurang jadi 1 gitu. Paham nggak ya? Nah, jadi kan kita tahu ya bahwa untuk masuk ke internet kita perlu data plus token. Ini token, ini bukan 0 ya, ini data, ini token. Nah, kalau datanya sekarang kan kondisinya kan tokennya 2 nih. Kondisinya tokennya ada 2, berarti ada 2 token. Kalau data titik datang 1, berarti dia kan ngajak ini kan. Nah, ayo kita ke internet. Nah, tinggal 1. Nah, ini tinggal 1. Jadi gitu. Agar state-nya naik, maka kita perlu memasukkan data ya, agar dia menjadi 1. Kayak gitu. Kita hapus semuanya dulu. Coret-coretannya. Agak repot ya. Hapusnya nggak bisa hapus semua malah. Oke, kita hapus manual. Kita hapus manual dulu. Sebisanya aja nggak apa-apa. Oke.
Ini udah bagus sih sebenarnya, nggak usah dihapus ya tadi ilustrasinya. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti rate-nya apa? Tadi kita ingat bahwa rate-nya itu kalau data datang rate-nya mana nih? Lambda ya. Nah, ini data paket itu lambda. Nah, jadi rate-nya lambda. Nah, kemudian kalau kita ada di state 1, kita bisa kemana? Bisa balik ke 0 lagi atau bisa ke 2 ya. Kalau kita di state 1 kita bisa balik ke 0, bisa ke 2, jam kedua. Ya karena apa? Karena kan tetangganya. Nah, agar ke 0 itu gimana caranya? Berarti harus token arrive. Nah, ini kan kalau 0 jadi 2 berarti kan tokennya arrive ya. Tokennya arrive. Makanya rate-nya mu ya. Karena kalau token arrive itu mu. Ini ya, token are generated dengan poison process dengan mu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau ke state 2 berarti kita harus ngasih data lagi ya. Berarti kan di sini kasusnya tokennya lagi 1 ya. Lagi 1 tokennya ada 1 di token buffer ya. Kemudian kita butuh masukin data baru agar ini sama ini masuk ke dalam internet. Maka sisanya kosong nih. Nah, jadi sisanya kosong. Begitu. Makanya kita butuh data arrive. Dengan berapa? Ya, berarti ya lambda. Dan seterusnya ya. 2 ini bisa ke 1, bisa ke 3. Nah, ini berarti token arrive, data arrive dengan ini mu, ini lambda. Kayak gitu. Terus-terusan sampai nanti yang kelima. Nah, nanti kita bisa membuat diagramnya ya. Kayak biasa ini state 0, state 1, state 2, state 3, state 4, state 5. Nanti 0 ke 1 itu rate-nya itu lambda. Kemudian 1 ke 0 itu rate-nya itu mu ya, ini atas ini mu. Kemudian 1 ke 2 itu rate-nya lambda. Nah, ini ke mu, kayak gitu terus ya. Jadi nanti kayak gini hasilnya. Nah, kayak gitu ya. Lambda, 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 mu, 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 kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dalam leaky bucket. Memang tricky ya. Ada data paket, kemudian juga ada token buffer ya. Nah, tapi intinya seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau dibikin metric rate juga bisa ya. Metric rate berarti kalau 0 ke 0 berarti 0 ya. 0 ke 1 ini bisa ya. 0 ke 1 berarti lambda. 0 ke 2 nggak bisa. 0 ke 4 nggak bisa dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa bikin metric rate. Kalau bisa bikin metric rate nanti bisa bikin metric key, metric generator. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita bisa lanjutkan ke contoh yang lain.